warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman. Udah nggak kerasa, ternyata kita udah mau masuk bulan Rajab ya Ustaz ya. Udah masuk? Udah masuk. Saya nggak salah. Masuk. Dan kita udah setahun nggak ketemu. Iya. Terakhir 2025. Tahun ini udah banget ya kita nih nggak ketemu. Aduh. Bukan karena nggak pengen, tapi karena mungkin ada kesibukan dari salah satu di antara kita yang mungkin disengaja sibuk-sibuk ya. Dan katanya mencari kesibukan. Dan katanya sekarang udah CEO. Iya. Dan sekarang kita semua sudah jadi CEO. Ya. Udah jadi CEO dari masing-masing kegiatan kita, yaitu menganggur ya. Kita CEO menganggur teman-teman ya. Oke teman-teman, karena udah di bulan Rajab, bentar lagi apa Sya'ban ya Ustaz ya? Sabar. Bentar lagi Sya'ban, habis itu Ramadan, habis itu Idul Fitri. Baru. Sebut semua. Di absen ya. Enggak, di bulan Rajab ini yang paling dekat itu biasanya sih yang biasa dibahas biasanya kan tentang Isra dan Mi'raj ya. Gitu. Ya biasanya dibahas juga tentang Isra dan Mi'raj itu tentang oleh-oleh yang dibawa yaitu sholat gitu kan, perintah sholat gitu kan ya. Mungkin dari banyak teman-teman, mungkin termasuk saya sendiri gitu, kadang kan bingung kenapa kok 5 gitu ya kan, kenapa harus 5 waktu gitu, kenapa enggak 3 nawar gitu, agak kurang ajar emang. Aduh. Mungkin yang bisa ngejabarin lebih detail dan akurat gitu ya, karena kalau saya ngejabarin, saya yang ngedetailin, nanti detailnya ke CEO gitu. Detailnya ke CEO agak melenceng gitu ya. Ya mungkin Ustadz mungkin yang bisa ngejelasin gitu, kenapa 5 nih Ustadz gitu, ada apa sih di Isra dan Mi'raj sebenarnya gitu. Oke, yang pertama kan Isra dan Mi'raj. Berarti ada 2 kata ya, Isra dan Mi'raj ya. Ya, Isra sendiri ya dijelaskan secara detail di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra. Ya, kemudian tujuannya pun apa, sudah ketahuan kan? Yang mungkin mayoritas semua memperkirakan tujuan Isra dan Mi'raj adalah salat 5 waktu. Ya padahal kan kalau kita lihat ayatnya bukan itu. Ya justru tujuannya kan ada di kalimat linuriyahu. Nah ya, makanya kita awali dulu dari ayat pertamanya. Ya, ini tentang Isra dulu. Yang nanti kemudian mungkin Mi'rajnya di beda surat kan. Kalau Mi'raj kan banyak dijelaskan dan salah satunya adalah di surat An-Najm. Ya. Nah, masalah Isra dan Mi'raj, yang pertama Isra. Ya, Isra itu kan memiliki tujuan. Yang tujuannya sendiri adalah tadi Allah ini mengadakan satu peristiwa yang namanya Isra Mi'raj. Itu tujuannya adalah untuk apa? Menghibur Rasulullah. Yang memang latar belakangnya kenapa harus dihibur? Memang Rasulullah itu sedang mengalami tadi kesedihan yang luar biasa. Ya kesedihan tadi ya, Khadijah wafat, Abu Thalib wafat. Yang kita tahu Khadijah wafat dan Abu Thalib wafat ini kan mempengaruhi mental Rasulullah yang memang dakwahnya memang lagi masih benar ya, maka otomatis ada dong ya, artinya katakanlah orang-orang yang membackinginya ya, baik membackingi secara finansial maupun secara mental. Secara finansial ya kita tahu bahwasanya Khadijah binti Khuwailid istri Rasulullah yang memang luar biasa kaya raya ya, seluruh harta Khadijah kemudian diserahkan untuk Rasulullah berdakwah. Ya beli ontaknya untuk fasilitas akomodasi, kemudian hal-hal yang lainnya. Belum lagi Khadijah senantiasa menemani Rasul di saat sedih, di saat senang. Nah, kemudian Khadijah wafat. Ini kan berpengaruh. Ya, manusiawi. Ketika Khadijah wafat, ya Rasul berpikir, waduh ini gimana? Ya, secara finansial Khadijah banyak membantu, mentalnya juga banyak membantu, menghibur ketika Rasulullah saat suka dan duka, ya selalu ada di sisi Rasulullah. Abu Thalib pun sama, beliau paman yang luar biasa, selalu membacking, ya karena Abu Thalib ini punya kewibawaan yang luar biasa sehingga kewibawaan itu berpengaruh. Orang-orang kafir Quraisy itu banyak menghitung
awas hati-hati, Muhammad itu ada Abu Thalib, awas kan gitu. Abu Thalib pun wafat. Maka otomatis Rasulullah bersedih, dan hari itu disebut Amul Hazan, tahun kesedihan Rasul. Bayangkan lagi dakwah sedih itu gimana tuh? Dan ada korelasi dengan dakwahnya apa tadi? Waduh, backing udah nggak ada nih. Ya, maka Rasulullah butuh hiburan. Dan hiburan itu yang memang harus hiburan yang kelas kakap, yang luar biasa besar pengaruhnya. Nah, maka oleh karena itu hiburannya adalah Isra dan Mi'raj itu. Tujuannya ya Allah ingin memperlihatkan kepada Rasul Muhammad ada yang lebih besar daripada Khadijah dan Abu Thalib. Tanda-tanda kebesaran itu akan kamu lihat ketika nanti kamu melaksanakan Isra dan Mi'raj. Makanya ayatnya adalah linuriyahu min ayatina. Perjalanan Isra dan Mi'raj itu tujuannya apa? Supaya Rasul tahu nih tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi ketika kamu tahu bahwasanya Allah ini punya tanda-tanda kebesarannya, maka nggak ada lagi yang besar, ya, melebihi kebesaran Allah. Maka kebesaran Allah yang paling besar. Nah, kemudian di saat itulah kesedihan Rasul ya berkurang hilang. Bahkan Rasul setelah Isra Mi'raj tambah semangat. Nah, kenapa? Karena memang luar biasa, nggak kaleng-kaleng Isra Mi'raj di perjalanan. Ya, Mekah, Madinah, ya, Mekah, Palestina, Masjidil Aqsa itu kan di Palestina. 300.000 kilometer perjalanannya kurang lebih. Pakai onta. Pakai buruk. Dan kejadiannya kapan? Dijelaskan pula oleh Al-Qur'an kapan Isra Mi'raj. Nah, kan kita juga pengen tahu dong. Isra Mi'raj itu Ustaz sebenarnya pagi, siang, sore. Oh, ternyata kejadian adalah malam. Dan malam itu kan 12 jam, siang 12 jam. Maka yang dibicarakan Isra Mi'raj bukan 12 jam full. Ya, lailan di situ bukan full malam. Ya, sepertiganya lah, ya katakanlah 4 jam. Bayangkan, Mekah, Palestina, wah nggak masuk akal dong. 4 jam. Ya kan, 4 jam. Belum lagi Mi'raj. Mi'raj ini apa? Ya, Mi'raj itu kan di surat An-Najm ya. Silahkan baca sendiri itu apa Mi'raj itu kan. Perjalanan yang memang ya tadi kan Isra dan Mi'raj ini kan rihlatul ardiyah, rihlatus samaiyah. Bahkan rihlatul ukhrawiyah. Perjalanan bumi, perjalanan langit, perjalanan akhirat. Berikan 3 dimensi sekaligus 4 jam. Wah, nggak masuk akal. Tapi kita lihat ayat sebelumnya. Siapa aktor utama di balik Isra dan Mi'raj? Ya Allah. Subhanalladzi asra. Maha suci zat yang memperjalankan hambanya. Siapa maha suci zat yang ini maksudnya siapa? Allah yang memperjalankan hambanya. Berarti Nabi Muhammad ini jalan dan dijalanin oleh Allah. Maka Allah yang maha besar sangatlah mudah, hanya memakan waktu 4 jam perjalanan Mekah, Palestina, langit 1, 2, 3 sampai ke Sidratil Muntaha. Itu sangat mudah bagi Allah. Kenapa? Karena Allah yang memperjalankan. Ya, dan wasilahnya menggunakan kendaraan yang namanya buraq, ditemenin asistennya ya Jibril kan gitu. Nah, maka oleh karena itu dari situ kita clear bosnya. Ya, Isra Mi'raj ini tujuannya adalah apa? Menghibur Rasul yang memang lagi sedih-sedihnya. Begitu setelah hiburan, ya, itu Rasul melihat keagungan-keagungan, tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, lintas langit 1, naik 2, langit 3, langit 4, langit 5, ngelihat planet-planet. Wah, hebat amat kekuasaan Allah ini. Maha kaya Allah kan. Maka Khadijah kaya, yang selalu menemaniku dakwah. Tapi kekayaan Allah lebih kaya dari Khadijah. Kan gitu. Abu Thalib berwibawa. Kewibawaan Allah jauh lebih dari kewibawaannya makhluk. Kan gitu. Nah, dari situlah maka Rasul setelah Isra Mi'raj tambah kuat. Khadijah, Abu Thalib wafat. Manusiawi karena setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tapi Allah yang maha hidup. Allah yang maha hidup, Allah yang maha kaya, dakwah tetap berjalan, tambah semangat. Itu tujuan Isra dan Mi'raj. Adapun masalah sholat itu oleh-olehnya. Oleh-olehnya yang memang Rasul terima langsung ketika menghadap Allah. Ya, di mana? Ya, satu kaul mengatakan di Sidratil Muntaha. Yang hebatnya pada saat Rasul menghadap Allah,
Itu Jibril dan Buruk diparkir. Diparkir. Parkiran. Iya, nggak boleh masuk. Berarti kan tempat itu memang tempat yang memang apa? Privat. Iya, Ya, eksklusif. iya. Aduh Muhammad maaf ya, kata Jibril maaf, saya nggak bisa masuk. Jibril, ya kita bareng-bareng dari awal ya, masuk ikut. Nggak bisa. Ini khusus. Bener-bener apa ya, room privat ya, tempat yang memang bener-bener khusus, yang nggak bisa sembarang makhluk masuk kecuali engkau. Nah, singkat cerita, di dalam Sidratil Muntaha menghadap Allah itulah terjadi beberapa dialog, diantaranya ya dialog itu diabadikan di dalam sholat. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah assalamu alaika, di mana Rasul menghadap Allah penuh dengan penghormatan, maka penghormatan itu diabadikan di dalam tahiyat sholat. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah apa? Tadi uluk salam Allah kepada makhluk yang mulia, kekasihnya. Kekasih bertemu dengan kekasih kan? Ya romantisme lah di dalam privat room itu kan? Ya. Apa? Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa kitanya nggak ada orang yang tahu. Ya cuman ya katakanlah cuman berdua itulah Allah dan Rasul. Apa kata Allah? Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatanku, keberkahanku, kasih sayangku untukmu semua wahai nabiku. Siapa? Nabimu Muhammad. Kesetiaan, kearifan, kebijaksanaan dan kasih sayang Rasul terlihat pada saat itu. Jawaban Rasul apa? Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, keselamatanmu, keberkahanmu, kasih sayangmu jangan buat saya semua. Buat siapa? Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Bagi-bagi buat hamba-hamba yang soleh. Ya bahasa kita mohon maaf sih, ngadep bos lah katakanlah ya, bos langsung ngomong begini, itu siapa di luar? Anak-anak nih ada duit 4 miliar. Nah kan gitu, kamu mau saya kasih duit 4 miliar, apa yang terjadi? Makasih bos, lo udah ngeloyong. Tapi kalau Rasul, bos ya jangan saya sendirilah, kerja saya bagus ini kan siapa yang menunjang? Nah bahasa kita ini mah ya kan ada kawan-kawan yang lain. Begitu juga Rasul, umatku pun pengen mendapatkan keselamatan, rahmat dan lain sebagainya. Bagi-bagi wa ala ibadillahi sholihin, mereka hamba-hamba yang soleh. Coba kesetiaan Rasul, kasih sayang Rasul masih ditunjukin pada saat yang memang apa? Privat tadi. Ya, coba bayangin. Itu kelas tuh orang. Ya, bahasa kita mah hebat nih barang. Ya kan? Barang bagus ini. Nah, Rasul ini wah paten banget loh. Waduh, luar biasa. Di saat seperti itu masih inget tuh. Nah, maka oleh karena itulah ya, singkat cerita, dapatlah oleh-oleh. Oleh-oleh, sholat 50 awalnya. 50 pulang. Bril, selesai. Kita pulang. Dan untungnya pas pulang gak langsung nuncep ke bumi. Ketemu Nabi Ibrahim di langit ke-7, ketemu Nabi Musa di langit ke-6. Nah ketemu Nabi Musa itulah banyak hal-hal terjadi yang berkaitan dengan dari 50 menjadi 5 waktu. Apa saran Nabi Musa? Muhammad habis ngadep Allah. Iya, saya pun pernah ngadep Allah. Di mana? Di Bukit Tur Sina. Saya dapat oleh-oleh Taurat. Kamu dapat oleh-oleh? Ya dapat lah Musa. Apa? Sholat 50. Langsung bahasa kitanya tepak jidat. Berapa? 50-an. Umat kamu Muhammad 50. Tahu benar karakternya gini. Kamu ini kekasih Allah, balik. Minta diskon. Ada diskon. Ya hari itu ada diskon juga istilahnya. Ya harga minta diskon. Ya diskon, balik ya Allah dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu. Ya sholat yang 50 ini ya dikurangin, kurang. Jadilah 45, jadilah berkurang. Pokoknya ketemu Nabi Musa ditanya, berapa sekian? Masih kurang. Balik lagi, berapa sekian? Masih kurang. Berarti kan ada apa ya, katakanlah ada apa, Nabi Musa itu ada andil gitu loh. Ya ada andil kan gitu bagi untuk kita semua kan. Ya karena pada saat itu coba kalau umpama Nabi Musa enggak nanya-nanya kan. Jangan. Waduh, 50. 5 aja belum bolong. Selesai. Beli 50. Sholat 50. Rabas.
Apalagi kan judul di awal apa mintanya 3. Dari 3 itu dia kelewatan Iya. ya. Ini aja udah 95% berarti diskonnya. Tuh, bayangin. Akhirnya sampailah ke 5 waktu. Nah, sempat-sempatnya Nabi Musa masih sempat nawarin. Muhammad balik lagi mah. Bisa ini. Bisa itu kan gitu ya, bisa tuh. Ya untung ketemu Nabi Musa. Kalau ketemu potongan-potongan kayak aduh, ya balik balik beneran. Ya, dan itulah menunjukkan sayangnya Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tadi kurang. Banyak hal-hal yang terjadi memang sebelumnya sudah pernah terjadi. Ngadep Allah. Musa pun pernah ngadep Allah. Cuman spesialnya Rasul beda menghadap Allahnya Musa dengan menghadap Allahnya Rasul. Kelas Rasulullah. Ya, kelas banget. Ya. Dan undangan lagi. Ya, yang pengen ngadep kan Allah. Ya, ajak Bril. Nah, kalau Musa dia yang ini kekeh. Pokoknya ya Allah, pengen ngadep nggak bisa Musa, nggak kuat. Pengen nggak kuat. Akhirnya apa? Blek, Musa pingsan. Baru dia tunjukin cahayanya aja udah pingsan. Gunung Zubair hancur. Yang ada pada saat itu di depan Gunung Tursina. Jadi di depan Tursina itu ada namanya Gunung Zubair besar. Ya, begitu Nabi Musa maksa, udah ya Allah tolonglah. Ini saya ini udah 40 hari ini di Tursina. Ya masa jong sih kan gitu. Nggak kuat Musa, nggak kuat. Ngengkeng aja. Ya, akhirnya Allah baru ngeliatin cahayanya aja. Apa yang terjadi? Tursina, Gunung Zubair hancur, Musa pingsan. Tapi Nabi Muhammad, kenapa kok aman-aman aja? Ya karena Allah yang ngundang. Kalau Nabi Musa yang pengen, ya kayak Rizky mau ketemu pejabat, ya pasti banyak halangan, banyak rintangan. Tapi kalau pejabat yang ngomong, saya undang Rifki, ya karpet merah kan gitu. Segala sesuatu sudah dipermudah. Ya itu. Jadi bedanya di situ kelasnya aja. Jadi Rasulullah kelasnya di situ. Ya high class, dah itu Rasulullah tuh. Wah nggak ada lawan dah. Itu baru sih. Nah itulah sampai sekarang ya sholatnya 5 waktu. Maka menjadi pertanyaan Ustaz, Isra Mi'raj kan baru terjadi di saat Rasulullah umur 51. Diangkat Nabi jadi umur 40. Lah 40 kali 51 sholat apa jadi kalau gitu? Nah, Oh iya, benar. gimana tuh? Sholat apa? Ini apa? Piling. Kayaknya udah deh. Ya banyak yang berpendapat ya, salah satunya kita baca dalam tafsir pun ada ya. Ya Rasulullah itu melaksanakan sholat tahajud atau qiyamul lail. Sebelum 5 waktu ini. Ya sebelum 5 waktu, bahkan sampai Rasulullah itu kalau udah sholat tahajud kan paginya ngos-ngosan, capek, kaki bengkak ya. Maka akhirnya Allah menegur dalam surat Toha supaya Rasulullah tidak terlalu capek amat. Karena banyak aktivitas yang jauh lebih penting, berdakwah itu kan. Maka ya sholat tapi jangan sampai menyiksa badan sampai harus ngos-ngosan kaki bengkak. Ya sama, ya kamu juga Rizky ya. Kalau sholat tahajud ya nggak perlu kaki sih bengkak. Syukur sholat. Masalah sholat aja enggak kan gitu ya. Artinya ya kan, apalagi sekarang kan setelah kejadian itu tahajud berfungsi alih menjadi sunnah kan gitu. Karena yang wajib adalah sholat 5 waktu gitu ya. Nah kita pun sama, dari pelajaran ini kita pun sama ya, orang yang sholat tahajud top. Tapi bukan berarti tahajud itu membuat kita lelah. Ya misalkan saya mau sholat tahajud, ya kalau wali beda kelasnya ya. Misalkan saya mau sholat tahajud 100 rakaat, la ilaha illallahnya 1000. Itu bakalnya nanti gimana? Sholat subuhnya berjamaah ketinggalan enggak? Atau sholat subuhnya kesiangan enggak kan gitu. Ya takutnya nanti gara-gara terlalu capek, sholat subuh kesiangan, kerja pun libur. Padahal kerja nyari nafkah hukumnya wajib, sholat subuh hukumnya wajib. Kenapa kok ditinggal gara-gara tahajud yang 100 rakaat hukumnya sunnah? Nah itu kan perlu dipertimbangkan. Ya perlu dipertimbangkan. Jadi begitu ya. Jadi Isra dan Mi'raj. Jadi intinya adalah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir ya.
Jadi Allah itu pengen ngeliatin ke Muhammad, ya, tenang aja Muhammad. Khadijah ya memang sudah ajalnya wafat, Abu Thalib ya sudah ajalnya wafat, nggak usah terlalu disedihin. Ya memang Rasulullah manusiawi ya sedih ditinggal Khadijah dan Abu Thalib. Tapi ada Allah, Samiul Basir, yang senantiasa mendengar dan melihat atau mengetahui. Ya, begitu juga kita. Kita hari ini ya punya ini punya itu, yang kita punya nggak ada. Tapi kita masih punya Allah. Itu jauh lebih dari segala-galanya. Dan diajarkan oleh Rasul apa? Setelah menghadap Allah, maka yang tadinya lemah menjadi kuat. Yang tadinya galau jadi Strong lagi. ya, strong. Sama kayak kita juga. Kalau Rasulullah hari itu Mi'raj, ya, Isra dan Mi'raj, kita pun kan bisa melaksanakan Mi'raj. Sebagaimana Nabi katakan, as-salatu mi'rajul mu'minin. Apa kata Rasul? Salat itu mi'rajnya orang-orang beriman. Maka setelah salat itu sama seperti setelah Mi'raj. Maka sebelum salat galau, habis salat Lapang dan tambah galau, berarti ada yang salah gitu ya. Kok habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sholat. Sebelum sholat galau, habis sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata kawannya, kenapa lo sedih? Ampun ya. Tambah sedih apa gimana? Sedih lah. Kok gimana? Habis ketemu, habis menghadap yang maha apa, menghilangkan masalah. Umpama nih masalahnya di rezeki, ya habis ngadep sama yang punya rezeki. Masalahnya di jabatan, habis ngadep sama yang punya jabatan. Lah kok masalah gimana sih? Padahal kan baru ngadep itu. Apalagi cuma urusan dunia, apa cerketek kecil ada. Kan lebih rot. alhamdulillah sih tadi Isa Iya. Ya takutnya tadi, kan sekarang ada yang begitu. Ya, lo abis sholat merenung, ngelamun, beli tambang, ikat sana sini. Yo habis ngadep Allah. Ya gimana sih? Rasul habis ngadep Allah, berangkat sedih, pulang strong. Kenapa? Karena ketika Mi'raj dilihat kebesaran-kebesaran Allah, ya surga, ya neraka, ya bagaimana yang namanya apa sih namanya Sidratil Muntaha, bagaimana ngelihat Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Nah gitu. Jadi jangan habis macam-macam sekarang. Habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Masalah, bingung. Habis ngadep Allah. mungkin Ustaz Mi'rajnya Heeh. nyampe Mampir. ada kagak dibuka lagi ya aja baru mungkin dia sedih. Apa enggak malu dia habis sujud? Sujudnya ngomong apa coba? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dia nyatakan Allah Maha Tinggi ketika sujudnya. Habis salam ngelamun. udah keluar malah ya. Yang banyak dosa pun habis sholat mah strong. Kenapa? Karena seketika duduk di antara dua sujud, dia nyatakan Robbi firli warhamni, maafin saya ya Allah, ampuni saya, sayangi saya. Berarti begitu habis sholat strong dia, dosa-dosa saya pasti sudah diampuni oleh Allah. Begitu jangan aduh lemes. Ini bisa jadi dalil nih untuk kawan-kawan ojol-ojol di sana. Siapa yang punya rezeki? Oh, yang mau rezeki. Masalahnya Tunggu, satu, Miro. ya iya satu, sholat dulu. Sholat dulu, Kan iya. gitu. Dengan sholat sama seperti menghadap bos. Sholat kita ketika kita sholat itu kan ya kita habis ngadepin segala sesuatunya dengan bos. Ngaduin tuh, bos yang punya langit, bos yang punya bumi. Ini urusan rezeki nih gimana nih, ini urusan karir gimana nih, kan gitu. Nah gitu. Yang pertama mau dulu tuh sholat. Setelah mau sholat, kualitas sholatnya, kualitas sujudnya, kualitas rukunya, kualitas wudunya, kualitas ininya perbaiki. Baru nanti ketiga, baru setelah semua kualitas diperbaiki, ya habis sholat jangan ngelamun. Habis itu. Iya. Kadang kita juga kalau udah ini apa dengar dalil gitu ya. Sholat itu ketemu
Allah. Habis sholat minta instan itu kan bedanya. Tadi perasaan doanya minta kaya. Ini udah 5 menit belum datang gitu gimana ya? Order nggak masuk, aduh Nyampe gimana? di mana lah gitu. Ada yang minta instan gitu. Ada yang unik. Dia lakukan sholat itu perdana, belum pernah sholat. Ya, artinya baru beberapa hari lah mau sholat. Tapi banyak evaluasi. Apa? Kok belum ya Lur doa gue dijabah? Ih lu mah sabar kan gitu. Baru kemarin Yang sholat bukan depan ini. sabar dia. Lu mah istilahnya baru kemarin ketemu sejadah. Sebelumnya kan tadi ya belum, aduh kayaknya sejadahnya nggak tahu yang mana madhep kiblat yang mana. Perdana sholat habis salam, besok ketemu kawan. Nur, gimana udah 2 hari udah sholat. Terus masalahnya doa kok belum ini dijabah. Kalem gitu. Baru 2 hari kan lo oblong. Sabar kan gitu. Tapi yang kayak itu Ustaz. Orang-orang yang kayak ya mungkin dari kalangan-kalangan kita yang muslim ya, patokan dengan kewajiban-kewajiban begitu, kadang ditumburin sama orang-orang yang ya gua aja nggak sholat aja justru malah lebih bagus sih dibanding itu. Nah itu yang kerap ditumbur-tumburin kayak gitu. Iya benar sih. Kadang ada yang bilang gini Ustaz. Lu si Juhur berhenti tuh gua enggak. Coba lanjut banyak tuh orderan. Gua dapat 3. Lu sih berhenti juga gitu. Ya. Namanya gitu dalilnya. Gini, segala satu kelebihan yang Allah berikan. Semua kelebihan jujur, semua kelebihan itu dari Allah. Berarti kan ada nilai lebih kan dia pamerin. Lu si Juhur, coba kalau nggak Juhur, tarikan gua banyak. Rezeki gua lebih melimpah. Lu kan sholat Juhur jadi kepending. Nah, kemudian kita berpikir, iya juga ya, awas. Memang dia pada saat itu lebih. Tapi dengan catatan, ketika Allah memberikan kelebihan kepada seseorang dan hari itu dia meninggalkan ketaatan, maka kelebihan itu dikatakan istidrat. Apa istidrat? Memang benar lebih, tapi fungsinya bukan untuk kemuliaan dia. Justru apa? Justru Allah ingin menghinakan. Ya. Karena pada dasar apa? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalau kamu sebagai orang mukmin yang melaksanakan ketaatan, ya jangan sedih, jangan bingung. Kamu itu tinggi, apapun alasan mereka, lu sih. Enggak, ini mah karena taat sholat. Kenapa gue berhenti maghrib? Ya karena gue mau sholat maghrib. Kenapa berhenti isya? Karena gue memang mau sholat isya. Bodoh amat lu, walaupun gue sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur, segala sholat kita kerjain, tapi dapatnya sekian, lu lebih, bodoh amat. Nah harusnya gitu, ya. Bagaimanapun tadi, ya wa antumul a'launa, kalian lebih tinggi. Kenapa? Dengan catatan karena kalian mukmin melaksanakan ketaatan. Biarkan mereka ngomong, lu sholat 5 waktu, iya. Motor masih diengkol. Gua nggak sholat, mobil mewah, langsung wala tahinu wala tahzanu wala antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kita lebih tinggi. Kenapa? Karena kita mukmin melaksanakan ketaatan. Jangan sedih, jangan takut. Ya. Adapun kelebihan mereka, dikarenakan mereka diberikan kelebihan tapi meninggalkan ketaatan, maka kelebihan itu dinyatakan istidrat. Apa istidrat? Ya. Suatu kelebihan yang fungsinya, tujuannya adalah apa? Allah ingin menghinakan dia. Nah, itu mantap. Tapi Ustaz, waktu kita udah mulai habis. Orang di belakang udah mulai gini-gini. Mungkin untuk minggu depan kita bakal bahas lagi tentang istidrat. Ya, siap. Lebih dalam makin lagi. menarik. Cuman ya waktu. Yang di belakang udah sibuk. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Kayaknya pembahasan kita kali ini cukup seru. Cukup banyak isinya, tambah wawasan baru, tambah ilmu baru. Tapi tetap kalau ada kesalahan dari kita maupun tutur kata, ucapan yang mungkin keserimpet, ya saudara. Kita mohon maaf semua. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan tunggu video berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.